Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan cukup istirahat ya. Kita ketemu lagi di mata pelajaran matematika dengan Pak Andi Setiawan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Tapi sebelum kita lanjut ke penjumlahan pecahan, Pak Andi ingin mengingatkan kalian tentang bagaimana bentuk pecahan itu seperti apa. Nah, perhatikan. Yang warna hijau ini, dia utuh. Lalu, yang merah kita bagi dua. Maka masing-masing bagian, ini namanya pecahan, menunjukkan 1/2. Asalnya 1, kita bagi 2 menjadi 1/2, artinya 1 yang dibagi 2. Ini 1/2 bagian. Jadi ini asalnya 1 kita bagi 2. Yang kuning berarti 1/3. Yang hijau lagi, hijau muda, ini 1/4. Asalnya 1 kita bagi 4. Dan seterusnya ya. Terus kalian apakah masih ingat yang di atas namanya apa? Bilangan pecahan ini kan dibuat per ya. 1/10, 1/8. Yo, yang di atas dinamakan pembilang. Yang di bawah dinamakan penyebut. Ingat-ingat ya, pembilang, penyebut. Setelah kalian sudah tahu tentang pecahan tadi seperti apa, yang atas pembilang, yang bawah penyebut, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, hanya penyajiannya yang berbeda. Ini 1/2. 1/2 adalah keseluruhan yang diarsir. Kita berbicara yang diarsir ya. Ini yang diarsir juga 1/2. Tapi perolehannya adalah dari 1/4 ditambah 1/4, yaitu 2/4. Ini kan ada 2 bagian dari 4 potong. 2 bagian dari keseluruhan berupa 4 potong. Nilainya sama kan? Cuman dia penyajiannya dipotong-potong lebih kecil. Ini dibentuk menjadi 4/8 karena 4 potong dari total keseluruhan 8 potong, makanya 4/8. Secara keseluruhan kan 8 karena potongannya lebih kecil. Tapi kalau dijumlahkan ini 1/8, 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 jadinya 4/8. Nilainya sama, ukurannya kan sama. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Dilihat dari ukuran gambarnya. Itu pecahan senilai. Apa namanya? Penyajiannya atau bentuknya. Nah, gambarnya sama, tapi penyajian angkanya yang berbeda. Contoh lagi ya, yang pecahan senilai. Di sini ada 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran bisa juga disajikan dalam bentuk 2/8 dan 4/16. Secara keseluruhan ini. 4 potong dari total 16 potong yang ada. Ini senilai dengan ini. Ukurannya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Bentuk penyajian, kalau ukuran sama. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara mencari pecahan senilai? Tidak dari gambar ya. Cara pertama, pembilang dan penyebut dikalikan angka yang sama. Contohnya bagaimana? Kita punya 2/3, lalu kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan 2/3. Caranya dikali dengan angka yang sama. Apa yang dikalikan? Pembilang dan penyebut. Mari kita kalikan. Perkaliannya bebas. Pak Andi sekarang pilih angka 2 ya. 2 kali 2, 3 kali 2. Atas dan bawah atau pembilang dan penyebut dikali angka yang sama. 2 kali 2, 4, 3 kali 2, nah. Gampang kan? Kalian tinggal memilih angka terserah, kecuali 1. Kalau 1 dia tidak berubah nanti angkanya. Oke, jadi 2/3 itu sama dengan 4/6. Boleh kita pilih angka 4 coba, selain angka 2. 2 kali 4, nah, 8, 3 kali 4, 12 ya. Jadi yang senilai dengan 2/3, pertama 4/6, yang kedua 8/12. Bisa pilih yang lainnya, masih banyak ya. Pilih angka terserah, tapi syaratnya atas dan bawah angkanya harus sama. Sekarang mencari
pecahan senilai menggunakan pembagian. Contoh, kita punya 16/20. Kita bisa bagi sama syaratnya, angka yang sama. Kita bagi 2, 8, kita bagi 2, 10. Jadinya 8/10. Contoh lagi, kita punya 9/27. Kita bagi berapa? Ayo, ada 9, ada 27. Bagi berapa? Ada yang tahu anak-anak? Yes, jawabannya bisa 3, bisa 9. Kita bisa membaginya 9, hasilnya 1/3. Jadi angkanya terserah, yang penting bisa dibagi habis. Sekarang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu sama dengan mencari pecahan senilai, tapi menggunakan pembagian. Kalau tadi pembagiannya terserah, kalau menyederhanakan sampai paling sederhana. Contoh, 18/24. Kalau kita mencari, ini kan senilai, tapi dibagi ya, 9/12. Ini sudah senilai. Tapi karena pengen yang sederhana, dan masih bisa kita bagi lagi, maka kita bagi lagi sekarang. Bagi 3, hasilnya 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3, 4. Jadi, bentuk sederhana dari 18/24 adalah 3/4. Bentuk paling sederhananya. Ini cara satu. Membaginya secara beruntun. Bagi 2 dulu, lalu dibagi 3. Itu boleh. Boleh, sangat boleh. Cara kedua, kita bisa membaginya langsung dengan 6. 18 bagi 6, 3. 24 dibagi 6, 4. Nah, silakan kalian pilih cara yang mana. Kedua-duanya sama-sama mudah. Oke, kita lanjut ke mengenal pecahan biasa dan pecahan campuran. Pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Pecahan biasa itu 8/3 seperti ini, pecahan biasa ya. Kita pengen mengubahnya menjadi pecahan campuran. Langkah pertama adalah 8 dibagi 3. Dapatnya 2. Kok bisa 2? Coba sekarang kita pikir. 3 dikali berapa hasilnya mendekati 8? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Yang mendekati 8 adalah 3 kali 2, maka di sini 2. Ditulis. Setelah ditulis 2 di sini, 8-nya ditulis di sini, tetap yang atas. Dikurangi dengan 3 kali 2. Nah, ini dikalikan, ditulis di sini ya. Biar nggak bingung. Lah, bawahnya tetap, lalu kita hitungin di dalam kurung dulu. 2-nya tetap, 8-nya juga tetap, 2 kali 3, 6/3. Kita hitung lagi, jadinya 2, 2/3. Ini namanya pecahan campuran. Ada yang bukan pecahan, bilangan bulat, ada bilangan pecahan, yang pecahan campuran. Contoh lagi biar paham. Kita punya 30/7. 30 dibagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35. Maka kita pilih 4. 7 kali 4 ya. Karena dia mendekati 30. 4 ditulis di sini, di depan. 30-nya tetap tulis di sini. Dikurangi. Kurangi berapa? 7 kali 4 dari mana dapatnya? Dari sini nih. 7 kali 4. Nah, langsung kita hitung. 4-nya tetap. Dari sini ya 4-nya. 30 dikurangi 28. Tinggal kita hitung hasilnya. 4-nya tetap, jadinya 2/7. Mudah kan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langsung perhatikan ke contoh. Kita punya 2, 2/3. Yang 2 ini bilangan bulat, 2/3 pecahan. Makanya dia dinamakan pecahan campuran. Caranya adalah bawah kali depan tambahkan atas. Perhatikan, bawah kali depan tambahkan atas. 3 kali 2 tambah 2. Kita hitung yang dalam kurung dulu ya. 3 kali 2, 6. Nah, 6 tambah 2, 8/3. Sama kan? 2, 2/3 kita ubah menjadi 8/3. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh lagi, kita punya 4, 2/7. Kita akan ubah menjadi campuran dari campuran menjadi biasa. 4 kali 7 tambah 2. Depan
kali bawah, tambahkan atas. Pernya masih sama. Yang bawah, ini masih sama. Penyebutnya. 4 kali 7, 28. 28 tambah 2, 30 per 7. Sudah ya? Dan kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan. Syaratnya, untuk menjumlahkan pecahan, harus mempunyai penyebut yang sama. Penyebutnya yang bawah. Contoh, 2 per 3 ditambah 1 per 3, kita langsung jumlahkan 2 tambah 1, dan bawahnya karena udah sama, berarti tidak usah dirubah lagi. 2 tambah 1, 3. 3 per 3 sama dengan 1. 3 bagi 3 kan 1. Yang bawah tidak ikut dijumlahkan ya. 2 per 3 tambah 1 per 3 bukan 3 per 6. Karena yang dijumlahkan hanya bagian atas. Yang bawahnya itu masih tetap. Penyebutnya masih tetap. Next. 2 per 5 ditambah 1 per 10. Penyebutnya ini 5, ini 10. Kita cari KPK-nya. 5 dan 10 KPK-nya berapa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kalian lupa, nanti Pak Andi ajarin lagi. Nah, KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Bagaimana cara mencarinya? Kita simak dulu kelanjutannya. Kita punya 2 per 5, karena untuk menjadi 10, 5 itu harus dikali 2. Maka yang atas juga harus dikali 2. Hasilnya, 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. 1 tetap 1, 10-nya tetap 10. Ingat, yang kita jumlahkan hanya yang atas ya. 4 tambah 1, 5. Bawahnya 10. Contoh ketiga, kita punya pecahan campuran ini. Ada 2, 2 per 6 ditambah 3, 2 per 8. Sama dengan berapa? Nah, kita cari 2-nya tetap tulis. Dari sini 2. 3-nya juga tetap ditulis. Sudah kan? Sekarang, asalnya 2 per 6, kita kalikan 4. Yang ini 2 per 8, kita kalikan 3. Kenapa? Agar sama. Karena KPK mereka adalah 24. KPK-nya adalah 24. KPK 6 dan 8 adalah 24. Bagaimana cara mencari KPK mereka 24? Oke, itu nanti ya. Sekarang kita 24-nya dari mana itu nanti. Sekarang kita lanjut dulu. Karena KPK-nya 24, ini dikali 4, yang bawah, yang atas kali 4, yang bawah kali 3, yang sini juga kali 3. 2 kali 4, 8. Tulis. 2 kali 3, 6. Tulis. Lalu dijumlahkan nih, 2 tambah 3, 5. 8 tambah 6, 14. 5, 14 per 24. Lalu kita sederhanakan. Karena masing-masing bisa dibagi 2. 14 bisa bagi 2, 24 juga bisa dibagi 2. 5, 7 per 12. Ini nilainya sama, cuma ini lebih sederhana. Itu yang... Nah, sekarang kita ke kelipatan ya. Bagaimana sih cara mencari 6 dan 8 kok ketemu 24 ya? Kok bisa ya diarahkan ke 24? Bagaimana caranya? Kita cari KPK dari 6 dan 8. Pertama buat tabel pembagi, bilangan pertama, bilangan kedua, kalau ada ya bilangan ketiga. Bilangan pembaginya, itu bilangan prima harus 2, 3, 5, 7, 9. Pilih di antara itu. Kita pilih 2, bisa nggak? Ada yang bisa nggak di antaranya? 6 bisa dibagi 2. 8 bagi 2 bisa, hasilnya 4. 2 lagi apakah bisa? 3 bagi 2 nggak bisa. 4 bagi 2, 2. Sekarang bagi 2 lagi karena masih ada yang bisa. 3 bagi 2 tetap, karena nggak bisa pas. 2 bagi 2 dapat 1. Sekarang karena masih ada 3, 3 bagi 3, 1. Satunya tetap. Lah, ini KPK tuh ini. Hasil bilangan pembaginya. Jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 24. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikalikan 2, 24. Kalau sudah tadi ya, hasil perkaliannya ini adalah pembaginya itu kita kalikan semua. Itu cara mencari KPK. Ketemu 24 lah. Kalau udah ketemu 24, bagaimana caranya agar 6 ini dikali berapa agar bisa hasilnya 24? 8 harus dikali berapa agar hasilnya 24? Atau dengan kata lain, 24 dibagi 6, ketemunya 4. 24 dibagi 8, ketemunya 3. Oke, itu cara mencari KPK. Selanjutnya, tambahan deh. Lupa tambahan, ada tambahan dari Pak Andi. Bilangan pembaginya di sini itu harus 2. Jadi
nggak boleh 4 ya. Iya, bilangan yang boleh hanya yang ada di sini. Bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ada 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang sering digunakan ini, paling 2, 3, 5, 7, sama 11. Pembaginya itu nggak boleh 5, nggak boleh 6, nggak boleh 4. Yes, cukup sekian dari Pak Andi. Selamat dipelajari, semoga kalian bisa paham dan ilmunya bisa bermanfaat. Lalu ada sedikit latihan untuk kalian, silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan, diberi nama, wajib diberi nama. Kalau nggak dapat nilai nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.